Justru saya pikir karena zaman ini justru ditandai oleh ketidakpastian ya, yang sangat mendasar bahkan ketidakpastiannya, karena istilah-istilah kalau secara teknis bisnis kok disebut disruption ya, disrupsi, segala hal kalau dalam istilah filsafat itu terdekonstruksi gitu, segala hal terbongkar, segala hal yang dulu diyakini sebagai pasti, rumus-rumus yang dulu dianggap meyakinkan, sekarang seperti tidak lagi cukup untuk dipakai memahami situasi saat ini. Saya itu lahirnya di Tasikmalaya ya, di Tasikmalaya. Karena ayah saya itu militer, meskipun bapak ibu saya itu Jawa, dari Jogja gitu. Tapi ya biasalah kalau militer kan pindah-pindah gitu. Jadi akhirnya terdampar di Tasik dan saya lahir di Tasik. Masa SD saya di SD kampung sekali, jadi kami tinggal awalnya di Tangsi di asrama tentara gitu. Ya SD saya di sekolah SD kampung di sebelah Tangsi itu, sebelah asrama itu. Tapi kemudian memang sempat pindah ke sekolah Salib Suci ya di Tasik juga. Tapi kemudian ketika akhirnya saya ingin masuk ke seminari itu karena biasalah dalam keluarga Katolik religius tuh anak-anak kan suka jadi pelayan misa, misdinar gitu, terus punya imajinasi menjadi pastor gitu kan ya. Jadi ya saya waktu itu pengen masuk seminari dan akhirnya itu di Bandung ya. Seminari di Bandung. Pendeknya itu seminari SMP berarti. SMP itu di SMP Santo Yusuf di Cicadas, sebenarnya itu daerah kawasan kumuh kalau di Bandung itu kan. Sampai sekarang masih seperti itu. Tapi dari situ lanjut ke tidak ada yang istimewa di SMP Santo Yusuf itu. Tapi kemudian pindah ke SMA Aloysius itu ya di situ sebenarnya bakat saya, barangkali kecenderungan saya mulai bermunculan, terutama kecenderungan seni. Karena biasalah ada ekstrakurikuler di SMA itu, saya mulai menggambar, bermusik, main organ dan sebagainya gitu. Jadi kecenderungan artistik boleh dibilang saya itu muncul ketika SMA Aloysius di Jalan Sultan Agung di Bandung. Nah, memang dari situ sempat saya gelisah tuh di kelas 3 SMA tuh. Ini saya sebaiknya masuk seni rupa ITB atau lanjut di seminari yang artinya belajar filsafat dan teologi gitu. Terus saya pikir-pikir kalau melukis atau pendeknya seni itu tuh rasanya saya bisa otodidak ya, saya bisa belajar sendiri gitu. Sehingga ya udah saya lanjut aja. Saya pengen belajar filsafat dan teologi. Maka akhirnya saya putuskan tetap di seminari. Meskipun di kemudian hari ya naluri berpikir bebas, berseni-seni itu tuh rupanya makin jadi-jadi dan sampai akhirnya saya merasa jalur imamat itu bukan jalur saya gitu kan. Sehingga saya meninggalkan jalur itu di kemudian hari. Ya kalau dari sudut profesi formal saya sekarang ya memang pengajar ya, dosen ya. Saya mengajar di home base utama saya memang di Unpar, Fakultas Filsafat. Tapi ya saya mengajar dari S1, S2, S3 di Unpar. Tapi juga saya mengajar di Pasca Sarjana Seni Rupa ITB, S2 dan S3. Ya ini lucu sebetulnya karena dulu saya sempat berpikir antara lain kemungkinan masuk seni rupa ITB, akhirnya nggak jadi. Sekarang saya malah mengajar di seni rupa ITB. Itu kadang-kadang jalan hidup yang aneh sekali gitu ya.
bahkan ya saya dalam berbagai kesempatan juga sering diminta bicara mengenai seni rupa dalam arti menjadi juri seni rupa, dewan pertimbangan kuratorial. Profesi saya yang lain lagi adalah saya anggota dewan pertimbangan kuratorial di Selasar Sunario di Bandung sini. Lalu ya sebenarnya kalau dari sudut hobi, ya saya juga karena juga ada kecenderungan musik dan sebagainya, ya saya pembina paduan suara Unpar, KOR Unpar yang sudah dikenal di mancanegara sebetulnya itu. Dan sekarang juga saya pembina Parahyangan Orkestra yang biasa disingkat sebagai Parkestra. Lalu yang lainnya mungkin penulis sih, penulis buku ya, saya memang menulis buku filsafat sih utamanya. Meskipun dalam berbagai kesempatan saya juga suka diminta sebagai juri untuk lomba novel, puisi, apalah kayak gitu-gitu. Saya mulai mempunyai kecenderungan menulis itu, saya kira SMP ya. SMP, tapi awalnya itu puisi. Tapi itu juga berkaitan erat dengan kecenderungan saya, kesukaan saya untuk membaca barangkali ya. Membaca itu memang merangsang saya untuk mengungkapkannya juga berkalimat gitu kan ya, terutama kalimat-kalimat yang stylish gitu kan, yang saya temukan dari bacaan. Tapi waktu SMP memang awalnya saya hanya mencoba-coba menulis puisi sih gitu. Puisi sudah mulai saya tinggalkan di tahun ke-1, ke-2 di perguruan tinggi itu. Nah, saya mulai menulis artikel, tapi itu juga hanya untuk majalah kampus sendiri gitu ya. Artikel, esai pendek gitu. Nah, tapi saya tentu ditantang pertama menulis lebih serius ketika membuat skripsi ya. Awalnya itu benar-benar penulisan gagasan yang agak kental, itu memang membuat skripsi. Dan waktu itu saya membuat skripsi tentang God is Dead Theology gitu. Jadi memang waktu itu bermunculan itu dari Van Buren, dari siapa gitu, teologi Tuhan sudah mati. Jadi di situ pun memang sudah kelihatan saya memang cenderung tidak konvensional gitu kan, jadi ya kelayapan kemana-mana mencari kemungkinan baru. Nah, saya kira saya menulis lumayan intens di situ. Itu tidak pernah diterbitkan tentu, tapi baru makin intens ketika studi di Roma ya. Ketika studi di Roma, saya memang mulai menulis jauh lebih serius, juga mengeksplorasi bacaan lebih serius sih masalahnya, begitu. Dan saya kira menjadi semakin mekar kecenderungan saya untuk menulis dan semakin menjadi-jadi itu ketika saya menjadi research fellow di beberapa circle filsafat, kayak di Helsinki, Copenhagen, Washington DC, dan Kyoto dan sebagainya itu. Karena saya di situ dipaksa hampir setiap tahun menunjukkan, mempresentasikan hasil riset saya ya. Dan itu tantangan yang luar biasa sih. Mungkin hal semacam itu berjalan sekitar 10 tahunan mungkin ya. 10 tahunan gitu. Sampai ya lama-lama saya memang ditegur juga oleh kampus saya, Unpar. Mana kontribusinya untuk di dalam gitu ya. Sehingga akhirnya saya lama-lama menghentikan itu, tapi juga karena kelelahan ya. Setiap tahun harus bikin sekian paper dan kurang lebih original gitu. Itu tuh wah, draining ya, itu menguras tenaga dan pikiran. Sehingga lama-lama saya memang kelelahan juga.
Oleh sebab itu, akhirnya saya berfokus lebih ya di dalam negeri lah, di kampus sendiri gitu. Dan di situ saya mulai intens menulis buku dan menerbitkan gitu kan ya. Artinya dengan syukur, saya senang sekali selama ini Canisius buat saya partner yang menyenangkan sekali gitu untuk itu. Yang selalu menarik perhatian saya itu sebenarnya perubahannya, dinamika bahwa banyak hal yang sebelumnya diyakini sebagai halnya begitu gitu tuh kok bersama dengan perubahan zaman itu berubah juga gitu ya, gagasan-gagasan yang diyakini. Jadi itu termasuk filsafat itu apa, seni itu apa gitu, bahkan agama sih sebenarnya, sains juga apa. Nah itu tuh saya selalu tertarik pada perubahan-perubahan perspektif gitu, karena memang saya jenis orang yang juga tidak terlalu betah hanya mengambil, mengingat, kemudian mereproduksi gagasan-gagasan yang pernah ada. Nah itu tuh saya bukan orang yang begitu rupanya. Ini mungkin terkait dengan naluri saya yang ke arah seni gitu ya. Jadi saya alih-alih sekedar mereproduksi, saya memang selalu cenderung memproduksi. Dan dalam kerangka itu saya selalu tertarik pada perubahan. Nah saya maka mulai menjelajahi kemungkinan pemikiran baru, baik di bidang seni, di bidang filsafat, di bidang sains, bahkan religiositas gitu ya. Nah itu kebetulan akhir abad 20 itu memang bermunculan itu ya, apa istilah the end atau the death of gitu kan ya. The End of Art dari Arthur Danto, kemudian The End of Philosophy, The Death of Philosophy dari Richard Rorty, dan sebagainya. Dan saya menemukan banyak sekali judul-judul berakhirnya atau matinya gitu tuh ya, di akhir abad 20 yang secara garis besar itu di dalam kerangka yang disebut postmodernisme gitu kan ya. Nah karena itu saya kemudian justru berlari masuk ke wilayah itu, karena menurut saya ini ada peluang-peluang perspektif baru, pemikiran baru untuk memahami seni itu sebetulnya apa, filsafat itu masih perlu apa tidak gitu ya, sains itu seberapa sakti sebenarnya, dan kelemahan sains itu akhirnya apa gitu kan ya. Itu lahan baru yang sangat menarik saya. Kebetulan di Indonesia memang belum banyak orang menulis hal-hal seperti itu gitu ya. Saya kira awal-awal buku saya yang terbit itu mungkin Wajah Baru Etika dan Agama, saya kira itu diterbitkan oleh Canisius juga zaman dulu, saya lupa tahun berapa itu. Itu saya menulis bersama dengan almarhum Romo Agus Rahmat. Lalu saya agak lupa lagi, tapi kemudian yang menjadi kayak tonggak saya dikenal di mana-mana memang postmodernisme itu ya, tantangan bagi filsafat. Lalu sesudah itu saya nulis banyak artikel di dalam buku Agama dan Kesadaran Kontemporer, meskipun di situ nama penulisnya kawan saya ya, Bartholomeus Samho, tapi sebenarnya di dalamnya saya sebagian besar artikel sebenarnya dari saya. Agama dan Kesadaran Kontemporer, lalu ada khusus buku seni yang awal-awal tuh tapi tidak diterbitkan di Canisius, di Matahari ya, Pustaka Matahari. Itu tuh untuk apa seni, yang itu ditulis karena di Unpar itu ada mata kuliah umum namanya estetika, tapi bukan estetika dalam arti yang sangat filosofis, lebih
estetika dalam arti membangun apresiasi seni, apa pentingnya seni dalam kehidupan gitu, karena umumnya orang tidak ngeh bahwa seni itu kesannya sekedar hiburan sampingan kayak gitu. Perlu penjelasan yang lebih bahwa seni itu sangat signifikan, seperti halnya filsafat sih sebenarnya kayak gitu. Ya, jadi itu menjadi mata kuliah umum di Unpar, dan karena itu untuk S1, karena itu saya menulis untuk apa seni gitu, untuk apa seni, yang sampai sekarang masih dicetak terus. Lalu kemudian dari saya mengajar di Seni Rupa ITB, tapi juga kiprah saya di dunia seni umumnya, itu lahirlah itu buku Seni dan Kondisi Posthuman itu gitu. Itu juga sebenarnya muncul dari ngobrol dengan teman-teman dosen ya di berbagai perguruan tinggi seni yang sering mengundang saya ke sana kemari gitu. Nah, dari obrolan-obrolan itu dirasa ada kebutuhan untuk membahasakan ulang sebenarnya seni dalam kondisi post-human sekarang itu bisa dipahami sebagai apa gitu. Nah, karena itu, jadi umumnya sih memang karena kebutuhan ya saya itu menulis, karena kebutuhan, karena kondisi itu yang merangsang saya untuk menulis. Juga kebudayaan dan kondisi post tradisi itu sama juga itu, karena saya mengajar filsafat budaya baik di Unpar maupun di ITB, dan dari situ memang saya juga merenungkan sebetulnya kita bagaimana harus melihat kebudayaan itu hari ini ya, di dalam interaksi kental dengan segala kebudayaan yang lain dan sebagainya itu, di dalam pengaruh teknologi yang merangsek dan merasuki hampir segala bidang kehidupan. Di situ kebudayaan dalam arti tradisi itu mesti dilihat sebagai apa, misalnya gitu. Nah, maka ya terpaksa saya juga mengkaji ulang sebetulnya, dan karena itu muncul buku Budaya dan Kondisi Post Tradisi. Itu kalau buku-buku ya, dan tentu tulisan-tulisan artikel segala macam banyak. Tapi memang saya juga berkarya di hal lain dulu lebih karena iseng sebenarnya. Jadi ya misalnya melukis, saya sudah tidak ada waktu lagi untuk melukis sekarang. Tapi dulu misalnya ada seminar mengenai liturgi, terus dibutuhkan gambar Yesus kayak gitu-gitu, dan orang minta saya untuk menggambar Yesus karena mereka tahu saya bisa gambar gitu. Nah itu yang sekarang masih ditempel di sana tuh wajah Yesus kayak gitu ya. Nah ya saya bikin aja gitu. Terus kayak ini gitu ya. Ini juga semata-mata karena ini kan semacam lounge cafe untuk mahasiswa, butuh sesuatu yang kayak hiasan gitu. Apa ya? Ya mereka minta saya untuk bikin sesuatu di sini kayak mural atau apalah. Akhirnya saya bikin ini. Itu yang judulnya saya kira The Resonance of Ideas gitu. Resonansi ide gitu ini. Dan masih ada satu lagi sebetulnya di Unpar yang di Jalan Merdeka, itu lebih besar. Ya memang ada karya-karya misalnya terus di sebuah biara di Pratista sana di dekat Cimahi. Itu ada dinding besar dan mereka juga minta saya untuk mengisi itu mural. Ya saya bikinkan aja. Jadi kalau itu memang lebih permintaan-permintaan dari kalau di dunia seni itu commission work gitu apa namanya, yang memang diminta gitu, tolong bikin ini, tolong bikin ini tuh. Jadi ya saya bikin aja gitu. Tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya hampir nggak ada waktu sih, karena fokus saya masalahnya tuh lebih ke menulis ya. Nah sama juga hal musik, itu juga karena memang saya dekat dengan Romo-Romo OSC yang memang salah satu fokus utamanya dari Ordo Salib Suci itu adalah liturgi ya. Nah, saya dekat dengan mereka dan mereka meminta kemudian saya juga untuk membuatkan lagu-lagu tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itu akhirnya saya juga membuat beberapa lagu gitu kan ya.
Bahkan zaman dulu saya sempat menari, tapi ya nggak ada ininya. Jadi saya tuh mencoba apapun gitu dalam bidang seni, intelektual. Saya memang petualang ya, petualang gagasan, petualang apapun. Sehingga karena itu saya memang juga merasa tidak cocok hidup di kayak biara gitu sebagai pastor gitu tuh. Ya memang saya nggak bisa di situ gitu. Nah, terlalu kelayapan saya itu kemana-mana. Ada dua hal ya, pada level filosofis dan pada level praktis. Nah, kalau filosofis itu, bagi saya hidup itu mencipta gitu ya. Hidup itu mencipta. Maka saya dalam berbagai cara memang tidak pernah puas hanya dengan pola-pola dari masa lalu. Itu sebabnya bagi saya hal-hal yang sudah lewat itu cepat sekali hilang, cepat sekali terlupakan gitu, karena memang saya lebih ke depan, apa yang bisa saya ciptakan, apa yang bisa saya bentuk gitu. Itu bisa mencipta gagasan baru. Itu sebabnya saya bertualang terus mencari kemungkinan juga dalam dunia filsafat. Meskipun saya dididik secara klasik di dalam hal filsafat misalnya, tapi itu saya anggap hanya sebagai pijakan dasar aja gitu. Pijakan saya untuk melompat gitu ya. Yang bagi saya anggap penting adalah melompatnya itu. Melompat dalam arti mencari kemungkinan baru, dan kalau perlu bahkan menciptakan sendiri kemungkinan baru. Jadi memang ada tendensi dari dulu, saya masih ingat waktu SMP, SMA itu, kalau misalnya belajar apa ya, zaman dulu tuh ada ilmu ukur segala macam gitu, si guru membuat alur rumusnya sampai ketemu apa gitu hukumnya. Saya akan mencari alur lain gitu untuk hasil yang harusnya sama gitu, tapi lewat jalur yang lain. Itu memang tendensi saya, itu rada aneh. Saya tidak betah dengan pola-pola yang sudah dibikinkan orang gitu. Maka saya memang harus mencipta. Itu bisa berarti mencipta gagasan, bisa berarti mencipta karya seni dalam rupa apapun gitu. Pendeknya mencipta kemungkinan baru untuk menghayati pengalaman hidup. Itu kalau secara filosofis ya. Kalau secara praktis, enjoy everything, need nothing gitu ya. Jadi nikmati apapun, tapi jangan butuhkan apapun gitu kan. Tapi itu mungkin kesannya hedonistik, tapi bukan itu sih yang maksud saya tuh. Maksud saya tuh menikmati itu kan tidak berarti harus meraup segalanya secara rakus gitu. Justru sebaliknya, hal-hal yang sepele itu saya nikmati betul gitu ya. Saya akan selalu mencari sisi indahnya di mana, sisi bagusnya di mana gitu. Lebih dalam arti itu sih, bukan menikmati hedonistik. Nah sampai sekarang begitu, barangkali itu yang membuat saya merasa hidup saya membahagiakan. So far so good.